Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tips tentang cara masak ketupat yang gak makan waktu lama. Cukup pakai metode 10 menit, 30 menit, dan 10 menit. 10 menit direbus, 30 menit didiamin, dan 10 menitnya direbus lagi. Langsung aja, ini udah ada berasnya. Berasnya tuh saya pakai beras pulen dan ini udah saya cuci. Tinggal kita masukin aja ke ketupatnya. Saya pakai ketupatnya nggak yang ukuran gede-gede ya, jadi pakai ukuran sedang aja supaya lebih cepat mateng juga. Langsung aja ini saya masukin berasnya ke dalam ketupatnya. Saya masukinnya pakai sendok kecil aja ya teman-teman, biar lebih gampang masukinnya. Takaran isi beras ke dalam ketupatnya itu bisa setengah lebih sedikit atau sekitar 3/4 untuk ukuran pulen. Tapi kalau teman-teman suka tekstur ketupat yang sedikit lebih padat, bisa ditambah sedikit ya teman-teman, sekitar 1 sendok. Semua tergantung selera teman-teman, kira-kiraan aja. Kecuali kalau teman-teman pakai berasnya itu yang beras perak, jadi jangan sampai 3/4, karena kalau beras perak itu kan teksturnya beda sama beras pulen. Jadi kalau bisa setengah, dilebihin sedikit aja supaya nanti matangnya ketupatnya itu nggak terlalu keras ataupun mekar gitu, jadi nggak ngepiar gitu, apa sih bahasanya ya. Ini aku bikin contoh masukin beras ke dalam ketupatnya satu aja teman-teman, supaya hemat waktunya, jadi kalian nontonnya juga nggak kelamaan. Kalau udah selesai kita isi semua, kita nyalain kompor untuk didihin air. Nanti kalau airnya udah mendidih, kita bisa masukin si ketupatnya itu satu persatu sampai dia benar-benar tenggelam. Kita harus mastiin kalau si ketupatnya itu benar-benar tenggelam, karena kalau nggak tenggelam nanti matangnya juga nggak merata teman-teman. Setelah kita pastiin semua ketupatnya itu udah tenggelam, kita bisa nyalain lagi kompornya, kita bisa besarin apinya, terus kita tutup lagi. Habis itu kita rebus dia selama 10 menit aja teman-teman. Nah, jadi hasil selama aku ngerebus 10 menit dalam kondisi aku masukin ketupatnya itu pas mendidih ya teman-teman, itu hasilnya kayak gini. Yang wajib diingat itu masukin ketupatnya itu udah mendidih. Jadi hitungan 10 menit itu kita masaknya, kita masukin ketupatnya itu saat air udah mendidih teman-teman. Nanti hasilnya insya Allah nggak bakalan gagal. Kalau udah, kita bisa tutup lagi, terus kita bisa matiin kompornya. Kita tunggu selama 30 menit, tapi jangan dibuka-buka ya teman-teman. Jadi biarin aja ketupat itu secara alami tuh termasak oleh uap air yang ada di dalam panci itu teman-teman. A few moments later. Nah, setelah kita diamkan 30 menit, kita bisa nyalain lagi kompornya untuk masak si ketupatnya lagi. Kita masak, kita rebus lagi ketupatnya selama 10 menit. Metodenya, caranya sama kayak yang tadi. Hitungan 10 menitnya itu setelah air di ketupatnya itu udah mendidih. Jadi emang kita tetap harus ngecek, sama kayak yang tadi. Kalau air udah mendidih baru kita rebus selama 10 menit. Dan itu bakalan bisa ngejamin kalau si ketupatnya ini pasti matang dan nanti gagal teman-teman. Setelah dimasak 10 menit lagi, habis itu kita bisa matiin kompornya, terus kita tunggu. Tapi jangan didiamin 30 menit lagi ya, cukup 10 menit aja, karena kalau terlalu lama itu bakalan bikin ketupatnya cepet basi dan teksturnya tuh basah. Kalau bisa kita langsung angkat ketupatnya, kita dinginin di luar aja biar dia tuh madet, terus biar dia tuh nggak banyak menyimpan air. Lebih bagus lagi kalau misalnya digantung kayak yang di tukang-tukang jualan sate Padang gitu. Jadi ketupatnya bisa awet sampai 2 hari teman-teman. Sekian ya videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.